Selamat malam para pemirsa dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke. Pertama-tama seperti biasa kami sampaikan salam cempala untuk Anda semuanya. Di samping itu kami menyampaikan selamat Paskah kami sampaikan kepada umat Masehi. Semoga penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus dapat memberikan inspirasi baru untuk dalam bahasa Jawanya mudeng perkara urip, atau dalam bahasa Indonesianya yang agak pas begitu adalah mengerti, menghayati, dan mampu mengalami hidup. Angel ini memang, tapi oke, nanti akan kita bahas di dalam kesempatan berikutnya. Para pemirsa, kami sekarang juga sedang berduka karena salah satu kawan saya, kawan kami yang senantiasa bersama-sama dengan saya dalam acara Cempala, Mas Dedi Sumardi, umur 47 tahun, bagian teknisi master kontrol. Tadi jam 4 sudah mendahului kita untuk menghadap Sang Khalik. Dari studio kami menyampaikan duka cita sedalam-dalamnya. Kami yakin bahwa Mas Dedi sudah mendapatkan kebahagiaan kekal di sana, lebih daripada yang dialami di sini. Baik, para pemirsa, kita kembali kepada masalah Cempala. Ada fakta yang kadang-kadang di luar pengamatan kita, tetapi sebenarnya penting untuk diketahui. Pengalaman dalam pemilu tahun 1999 menunjukkan bahwa partai yang tidak memiliki target kemenangan malah menang. Kan? Sedang partai yang targetnya muluk-muluk malah kalah. Bahasanya Pak Mantep, meleto. Contoh, Golkar. Targetnya pada tahun 99 50%, tapi kenyataannya hanya dapat 22,43%. PKB targetnya 30%, perolehan hanya 12,60%. P3 targetnya 22,5%, perolehan hanya 12,6%. PAN, partainya Mas Mari ini, targetnya 20% itu, perolehannya hanya 7,11%. Partai Bulan Bintang target 25%, perolehannya hanya 1,94%. Di bawah, targetnya muluk-muluk di bawah. Tapi anehnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mempunyai target, tapi dia justru memperoleh 33,73%. Barangkali ini perlu kita renungkan bersama. Engkau kayak orang mempunyai target itu malah nggak karu-karuan. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu para pemirsa, tema kita pada pembicaraan pada malam hari ini adalah relevansi cerita Petruk Dadi Ratu dengan pemilihan presiden yang akan datang. Ada kaitannya dengan masalah target-target tadi. Para pemirsa, bagi Anda yang ingin ikut diskusi bersama kami untuk Jakarta, silahkan putar 57434 dan 76. Sedang di luar Jabotabek, putar 021 57434 dan 78. Seperti biasa, jangan kemana-mana. Pada penghujung acara ini akan kita selenggarakan kuis 250.000 untuk Anda yang bisa menebak apa yang akan kami tanyakan nanti. Para pemirsa, acara ini terselenggara karena kerjasama antara pertama, Sinawangi, kedua, Televisi Republik Indonesia, yang ketiga, Sanggar Rediwaluyo pimpinan Ki Kamsu Rediwikuno, dan tentu saja didukung penuh oleh Bogasari. Sebuah perusahaan tepung terigu menjadi besar karena senantiasa ingat apa yang dikatakan oleh para wiku, dingomongkan oleh para luhur, yaitu ngono ya ngono ning ojo ngono.
aneh, tapi itu bagus. Para pemirsa, mari kita saksikan wayang kulit Purwo, cerita Petruk dadi ratu dengan dalang Ki Mantep Sudarsono. Namun demikian, sebelum kita nonton ini, mari kita dengarkan dulu apa yang ingin disampaikan oleh kawan kita yang satu ini. Kunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kakincang rori sang mawe gandrung separang katul wukir munyak maye katon tiada liwur selawase urip Petruk mung dadi batur. Batur ki kawula cilik gedibal ping 17. Batur pangembating catur jane ya ana gunane. Ramene peperangan Ndara Priyambada karo Maling Putri Mustakaweni. Royokan jimat jamus Kalimasada mongko jeblok terus tak temu. Lho wong kaya ngene kok jarene kok ampuhe kagila-gila. Nek nyatane bareng aku nggawa iki. Rasaku kok ayem, tentrem. Nek tembunge saiki kok tanpa beban. Rasaku kok seleh kok penak men. Coba kaya ngopo? Mbok menawa jarene nek percaya dikanteni kandel manembahe karo Gusti sing gawe urip. Jimat jamus Kalimasada iso dadi mulyaning urip. Tak jajali. Sini pijojo pangmawi ngowingo netra kocak ngundarandir wedanani rombranang pindha kembang ora wari bang keparat ana wong lanyo teka tanpa sraba-sraba. Kowe sapa? Genti takon, kowe kuwi sapa? Lho, moka yen ora ngerti karo aku. Aku Narendra Ngloji Tengara. Ratu Ngloji Tengara. Ya, aku Prabu Jayasantika. Prabu Jayasantika. Ya. Sing mburi kowe takon karo aku. Iki Patih Krida Manggala. Kowe sapa? Blaka Suta, iki Petruk. Lho, Petruk? Sak ngertiku kowe kuwi Punakawan. Aku Punakawan. Punakawane satriya kondhang sing jeneng Raden Janaka. Iya. Terus kebeneran. Kowe melu aku. Nek wis aku melu kowe, kowe arep tak jak nelukke wong Amarta. Oh, lah kuwalik. Kuwalik kowe. Malah dina iki kowe teluka karo aku ya apik-apikan aten sing dadi ratu genti aku. Hus. Anggepmu. Kowe kuwi sapa? Lho, aku iki menungsa. Lho lah ya wis ngerti, kowe kuwi mung batur, apa nek dadi ratu ra entuk? Ayo, dina iki apik-apikan aten, kowe dadi kawula genti sing dadi ratu aku.
Kakang Patih, aja nggugu wong edan. Rangketen iku lebokno Doryong Taku jarat mati dening aku kuwi. Oh. Hey. Werna-werna we, Warpani karo aku mbok ndel kapamu. Inggih, kula nyuwun pangapunten Ki Lurah. Ngerti to kasektenku? Inggih, inggih. Mboten nyono menawi paduka menika nggadahi kadigdayane nangkung. Mulane kuwi aja nyepelekke pe aku Petruk ki wong edan. Petruk ki wong cilik. Ayo. Patih ku rumaksa. Inggih, inggih Ki Lurah. Ning kula mangketen ngeten iki. Karepmu piye? Nggih ampun ditrikung. Nah, rak ngono wis tobat. Inggih, sampun. Kapok. Inggih. Karepmu piye? Kula nderekke mawon. Dedet pira kowe? Wah, sampean niku. Ngene. Nah, rak ngono. Karepmu piye? Inggih, kula nderek kepareng paduka sing dadi ratu aku. Ratu Ngloji Tengara. Negaramu dadi negaraku. Oh inggih. Ratu Roji Tengara jejulukku Prabu Tong Tong Sot Yobel Geduel Beh. Jaya Stika wonten timbalan iki ngadhawuh. Patih Krida Manggala wonten timbalan iki ngadhawuh Kiai. Hus sinuwun. Oh nggih sinuwun. Jikok kagem aku kae. Sandang aku kae. Monggo kula dherekaken manjing wonten sana busana kula atur ngagem busana piyambak. Wis ditawiske sampun.
ngono. Maragake sawangen sing kurang sing endi? Inggih. Malah menika nglangkungi. Ngluwi. Inggih. Ora, irung iki tak kaya ali-ali iki. Sangka sugihe, iki ngetoke wong sugih ngene iki. Inggih. Ning malah mboten wangun. Yo, Bet. Wong nyekel pangwasa kudu ngono. Kudu warisak kenyo-kenyoe. Mudeng kowe? Inggih. Oh, keris wae dobel ngisor dhuwur. Inggih, inggih. Iki celana iki gen ketok nek aku iki celanaku iki dobel kathok dawa ning jero kathoke cendhak ning jaba. Lho iki lho. Ngerti ra? Oh, nggih. Jaripun ingkang cendhak menika ora wonten nglebet. Ayo ora ketok, goblok. Kok dalane kathok kowe siji. Oh, nggih, nggih. Ayo. Wah, nek ngoten niku malah mboten waras. Wis suwe. Kowe ngerti kelangan aku, Teh? Iya. Kados pundi? Aku golekno bojo. Ngersakaken iki kados pundi? Kinten-kinten ingkang dadosaken renaning penggalih. Aku nek ayu-ayu malah ora seneng. Lho. Keparengipun sing cocok karo seleraku. Wah, lah menika ingkang pawakanipun ngringin sungsang. Ngringin sungsang ki piye? Pawakanipun lencir kuning. Moh ora selera. Aku njaluk sing cendhek-cendhek pokoke lemu. Wah. Sami kalian kula men. Ayo. Basa wong kuru-kuru as. Ramat. Ngaten. Iya. Basa sing lemu gedhe-gedhe kok ngono kuwi aku malah. Oh, ngaten. Ayo mulane kuwi. Inggih. Ngersakaken dar menapa sing nuwun? Lho, panganan sing enak kabeh tawisna. Pokoke aku dina-dina kepengin mangan enak. Dina-dina aku kepengin gelar kesenian. Kabeh kesenian klumpukna. Oh, ngaten. Heeh. Bangsa tayub. Bangsa cokekan kudu diklumpuke. Dalang sing ora payu-payu kon mayang kabeh. Oh, ngaten. Iya. Mumpung aku nyekel pangwasa kudu ngono, ngurip-urip kesenian. Mudeng. Iya, iya. Nah, sakwise ngono, Prabu Jayastika, nggih kados pundi sih nuwun? Karo kowe patih. Inggih. Mumpung aku nyekel pangwasa lan aku duweni kadigdayan, tak tutuk-tutuke. Iya keparengipun, dene iki ayo tak jak luruk perang. Lho, ngluruk perang? Heeh. Aku sing duweni andeng-andeng aku arep kepengin ya kuwi nelukke Ratu Ngastina Prabu Duryudana. Kenging menapa kok Ratu Ngastina? Seneng aku Ratu Ngastina. Sababipun aja takon sababe iku butuhku. Butuh tak perintah kudu mangkat. Sapa ora mangkat pecat. Waduh. Jan otoriter banget. Lho kudu ngono. Kepiye ratu e? Iya, badhe kula staken negari Ngastina Kakang Patih, krek lampet brungkat impul gajah gelar singa barak tebane Kurawa. Piye? Niku sampeyan sing kleru. Lho, ratu ora kena diklerokke. Pateni sisan kowe. Malah bukahi Rama sampeyan iku. Larat sapa iki? Ratu Ngloji Tengara Prabu Tongtongsut. Ratu nyandange pating srimpong. Ratu sugih. Mas Picis. Grinding petik kisut. Wah.
Arep apa kowe? Kowe wani ngraman nyang negara Cira sing mbok ndelke apamu? Wani. Bondo wani. Wis mbok tata atimu. Mbah, ora idep. Kelakon dadi pangcobanen kowe. Wong Loji Tengara, mara gage wis padakno Duryudana sak Kurawane dina iki wis teluk dikunjara. Koncang kanjeng langit kelap-kelap katon lirik ginincang irori sang mawe gandrung separang katru kirmonyak mayik apa iki ya jare dampar Maesa Danu negara Cina pelungguhane Prabu Duryudana iki ana kursi gading ngisor ana wujute Maesa Danu tegese blegere kebon Danu. Coba tak lungguhane. Pandha tata gati wisaya Indriyaksa sara maruta pawana bana margana bekti kula katur Rama. Iya nggih. Kowe arep apa? Ing pengangkah kula badhe nglenggahi dampar Maesa Danu. Dampar Maesa Danu. Nggih Rama. Kowe arep lungguhana kono. Nggih, jalaran kula pun menang. Mengko dhisik yen kowe manut karo aku. Kowe aja wanuh-wani lungguhana dampar Maesa Danu. Lho, sababipun menapa? Kowe ora kuat. Kok ngaten? Eling dieling, kowe ngerti apa ora? Sakjegure Pratu Cira ora tau lungguhana kono. Lah sing direnggahi kursi Maesa Danu sijine kae. Lho, menawi ngaten kalih. Iya. Lah menika kuwi kursi Maesa Danu kuwi paringaning dewa bareng karo Prabu Pandhu nalikane nitih lembu andine karo garwane Dewi Madrim. Mula Prabu Duryudana ora wani lungguhana kono geblak padha saknalika kelakon jungkel. Mula Duryudana gawe kursi emban sing padha karo kuwi. Yen kowe ora ngandel, ayo lungguhana. Yen ora jengklit welehna bapakmu Raja Gandharwasena iki. Oh, ngaten. Iya. Lah lajeng mula ya nggih wanti-wanti dawuh pengendikanipun Bapa, aja nganti kowe nglungguhi dampar keprabon kuwi gedhe walate. Dados kula mboten kepareng. Aja.
Raden Prayetno kemunira rire eka balik dityani gandayani Trisanya purnama sasi blur enak dadi golekan jebul kowe etok-etok dadi ratu bedes buset nah anggere anake arep enak ana wong tuwa ora mesti ra entuk serik nek anake laris ngono pake ra oleh ora to Pak sampeyan iki lho upamane nek aku ki mulya napa sampeyan ki ora seneng iki dudu perkara seneng utawa ora seneng ning caramu lho ora bener rumangsamu ki piye apa mbok kira bapakmu ora ngerti ayo kowe gawa apa kowe gawa jimat jamus Kalimasada lah aku sing gerangane mburi kok ya meneng wae Gandharwa Rajasena wonten dawuh Kyai kowe iki wong tuwa iso nuturi anak ora Petruk ki anakmu mbok elokke aku mestine ora dadi tanggung jawabku kowe bareng ya melu ngandani ngono wong anak-anak ora mung nyithaki tok ning gula mentah barang mudeng kowe inggih Kyai dadi nek ning kleruane ya kandhanana ayo gorene kowe mau niki peksa panjenengan pundhut gorene kuwi dudu wajibmu nggih sembrono bocah iki pancen kaya ngene iki nek bisa sing nggunakake ya dadi becik nek kleru tumindake ya dadi wong ngaji pupung kaya ngono kuwi truk kan mulih gunake Mbak Yu anakmu rewel dadi ratu ra eling karo kulawarga wah jan bagusi kowe ra bineh truk lha bocah iki ayo kowe kudu lukar ora kena kowe nganggo sandangan ora patut dudu wajibmu Para pemirsa, itu tadi cerita yang sangat menarik dan sangat lucu yang telah dibawakan oleh Pak Mantep Darsono. Petruk dadi ratu, tong shot kira-kira, Prabu tong shot, wel geduel breh. Baik, untuk membahas mengenai masalah ini relevansinya dengan pencalonan presiden yang akan datang, di studio telah hadir dua narasumber. Yang pertama pasti Pak Mantep. Selamat sore Pak Mantep. Apa kabar semuanya? Malam, saya ya. Yang kedua Pak Sis, selamat malam Pak Sis. Selamat malam Pak apa Darko. kabar ini? Selamat malam para pemirsa. Iya, coba Pak Sis, panjenengan selama ini sudah keliling-keliling kemana itu ya. Ceritakan tanggapan para penonton kita mengenai Cempala yang senantiasa kita gelar setiap 2 minggu sekali. Gimana ceritanya? Iya, saya dari Aceh sampai ke Papua, saya senang sekali bahwa di berbagai tempat itu saudara-saudara kita sangat senang melihat Cempala dan selalu menceritakan itu dan menganggap bahwa ini suatu cerita wayang yang mengandung banyak ajaran filsafat yang luhur, yang sangat besar pengaruhnya mewarnai perkembangan masyarakat kita. Dan saya kira pesan-pesan moral yang disampaikan oleh Cempala amat sangat disenangi oleh rakyat. Oleh mereka dan dipahami kira-kira ya Pak Asis ya. Oh ya, dan lebih-lebih lagi pada masyarakat kita yang di daerah-daerah yang terpencil ya, mereka melihat pada malam hari Cempala ini dengan berkerumun dan kemudian sesudahnya mendiskusikan mengenai masalah ini seperti cerita Petruk jadi ratu ini pasti mereka bicarakan juga ini jangan-jangan ratu kita ini memang jauh kayak Petruk ini tadi gitu. Oke Pak Sis, sebelum kita lanjut Pak Mantep, saya pengen sampaikan pada Pak Mantep, memang waktu kita tidak banyak rupa-rupanya. Saya mau tanya sedikit Pak Mantep, apa benar itu Petruk ketika awal tadi itu memang pengen jadi ratu bener itu tadi itu? Ceritanya bagaimana itu? Ya,
Sebelum kita masuk ke cerita Petruk Dadi Ratu ya Pak Darko, Ya. dan tidak ada jeleknya kalau malam ini kita mengucapkan kepada almarhum ya sesepuh kita sing awangi Ya. Jarwo kan 100 hari Pak. Oh, hari ini ya. Hari ini Oh, 100 hari ya, kita ikut berdoa mudah-mudahan beliau mendapat tempat yang layak. Oh, nggih, baik, nggih. Karena itu kan juga sesepuh kita. Sesepuh kita. Iya. Pepunden kita. Nggih. Maka dari itu Pak Darko dengan Petruk Dadi Ratu itu sebetulnya ada dua kemungkinan. Gimana? Gini, Petruk itu dalam hati juga milik, tetapi yang satunya Petruk milik kepengin mulya, kepengin dadi ratu, yang satunya gugat sama Kresna sebetulnya. Itu kan ada cerita Gareng Dadi Ratu, Pak. Iya. Gareng Dadi Ratu dijuluk Prabu Pandu Bergolo Manik Ratu Panjang Gribik. Pada waktu itu ngeraman yang Negoro Ndorowati, Pendowo kalah. Iya. Kresna sendiri juga sebetulnya ya tidak mampu, tapi Kresna kan orang bijaksana. Petruk yang suruh jadi senopati. Petruk kalahno Prabu Pandu Bergolo, kayen kowe iso menang, tak rabekke karo anakku, tak pek mantu. Namanya siapa itu? Namanya Porontowati. Porontowati. Ya, ternyata Petruk menang. Badar Gareng Prabu Pandu Bergolo. Iya. Tetapi lama sekali kok Prabu Kresna agaknya lupa. Orang ndang ngekek ya. mau ya. Jadi Petruk kan ya sedih. Iya. Maka ratu nek janji kan harus ditepati, Mas. Ya. Ratu kan bukan ngeratoni keluarga, kan ngeratoni bangsa, ngeratoni rakyat. Nggih. Ayo nek karo rakyate rali, atus pripun mengke? Iya. Petruk gugat niku. Ya. Jadi awal-awalnya memang tidak terlalu peduli gitu Iya. Dia dari ratu apa ora pokoke gugat. Iya. Delalai kok dadi ratu Kok dadi gitu ya. ratu. Iya. Pak Sis, sekarang kanan lari panjenengan tadi sudah menyinggung gitu. Anggap aja ratu adalah presiden kita gitu ya. Jadi ada kadang-kadang orang yang tidak sengaja lalu ngerti-ngerti jadi presiden, bisa saja gitu ya. Bisa saja seperti itu kira-kira Pak Sis. Tapi itu ada kaitannya dengan yang saya ceritakan sejak awal tadi, adalah suatu target sekarang itu. Kekuatan sosial politik mempunyai target-target tertentu pada suatu ketika ya nggak jadi. Bahkan saya ingat betul pada tanggal 26 Februari tahun 2004, Mas Pramono Anung, dia adalah wakil sekretaris jenderal DPP PDI Perjuangan pada waktu itu dia mengatakan, Ibu Ketua Umum tadi mengatakan ingin pemilihan presiden bisa berlangsung 1 putaran saja. 1 kali selesai jadi presiden, dadi ratu. Mungkin nggak kira-kira menurut penjenengan? Segala kemungkinan bisa terjadi dalam politik itu, dan setiap orang juga berhak membuat rencana. Tapi saya kira akhirnya penentuan ada di tangan Tuhan, dan siapapun yang akan terpilih tidak akan mungkin terpilih tanpa restu dari rakyat. Saya lihat ini tadi nih, Petruk ini sebetulnya dia ini kan simbol rakyat yang pemberani. Begitu dia merasa tidak puas sama kekuasaan itu kebetulan diberi oleh Tuhan berupa Jamus Kalimosodo, walaupun dapatnya itu nemu gitu ya. Begitu jadi raja pertama, saya kira mungkin dia baik, tapi lama-lama kebablasan, lupa. Jadi kekuasaan itu kalau memang tidak kuat, memang cepat lupa. Oleh karena itu kekuasaan itu memang perlu ada pengawasan. Karena bukti-bukti di seluruh dunia, kekuasaan tanpa pengawasan itu pasti menyimpang, cenderung menyimpang. Jadi ini satu simbol yang bagus sekali. Pakaian saja double-double, yang pendek di luar supaya kelihatan kaya. Nek sugih itu ditunjuk-tunjukkan gitu loh. Iya Pak Sis, itu kadang-kadang memang edan-edan, orang lupa itu bisa edan. Seperti halnya begini Pak Sis, saya hanya ingin pendapat penjenengan. Panjenengan pernah mengatakan gitu ya, saya akan ngomong perkara penyelundupan. Karena panjenengan pernah ngomong-ngomong perkara penyelundupan. Pak Sis pernah mengatakan bahwa sampai dengan bulan Maret ini, Indonesia itu sudah kedatangan penyelundup beras 193.750 ton masuk ke Indonesia. Penyelundup ilegal. Pasti karena pada bulan-bulan itu tidak diperbolehkan beras masuk ke Indonesia, tapi toh masuk. Itu mau ditambah, saya baca di koran Kompas gitu, pada bulan April ini sekitar
ada 8 kapal yang berbaris dari Thailand ke sana ke Indonesia itu dengan membawa beras 53.000 ton, sekitar 240 sekian akan ada. Repotnya itu sinyalemen pasti dibantah oleh Pak Dirjen Bea Cukai. Suruh ini ceritanya gimana, apa ini penyelundupan seperti itu apa enggak edan-edanan itu kayak Petruk mau itu, kira-kira begitu Pak. Gimana pendapat? Ya saya kira memang sekarang ini zaman edan, orang yang edan lebih banyak ya. Zaman dulu itu ada maling 1, 2, sekarang kok maling kok kabeh gitu. Itu yang bikin bingung saya. Terus terang aja Mas Darko, saya ini prihatin betul, ini lagi musim panen. Harga gabah anjlok. Di Kerawang Rp850 per kilo. Di padi kurang Rp750 per kilo, sedih. Wong jenenge 10 tahun kepengker ya. Itu 1 kilo gabah kering panen itu bisa untuk beli 2 kg pupuk urea. Sekarang? Saat niki ini 1 kilo pupuk urea harus dibayar 1,4 kilo gabah kering panen. 10 tahun yang lalu 1 kilogram beras bisa untuk beli 2 bungkus rokok gudang garam. Saat niki 1 bungkus rokok gudang garam itu dibayar 2 kilogram beras. Nah ini penyelundupan ini menghancurkan harga beras. Menghancurkan petani itu. Petani tebu, petani gula hancur karena penyelundupan itu. Penyelundupan gula, beras, niki daging, penyelundupan elektronika, niku pabrik elektronik pada tutup, pengangguran meningkat. Penyelundupan ini harus diberantas betul-betul. Sebentar Pak Sis, ini ada telepon masuk. Moga-moga dia bukan penyelundup. Halo, selamat sore Bapak atau Ibu, dari mana ini? Selamat malam. Selamat malam. Dari Malang ini Pak. Dari Malang, silakan Bapak. Namanya siapa Pak? Pak Bales Pribadi. Pak Pribadi ya? Iya, Pak Bales Pribadi. Pak Bales Pribadi. Dari Malang. Monggo Pak. Ini gini Pak, saya minta ke Pak Siswono ya. Monggo Pak. Iya, ya saya mohon maaf Pak Sis, berhubung situasi seperti sekarang ini ya, kita ini jangan terlalu mempetruk lah. Karena Petruk Jatirat itu menurut hemat saya adalah merupakan suatu sindi. Di zaman Orde Reformasi Pak ya, setelah saya amati dari zamannya Habibie, Gus Dur sampai Megawati, ini kan terkesan seperti Petruk Jatirat. Nah, oleh karena itu yang saya tanyakan kepada Pak Ki Mantep ini dalam favorit saya ini. Pak Mantep, saya ingin tanya, dalam cerita Petruk Jatirat itu nilai sastra yang bisa kita ambil sebagai rakyat kecil itu apa Pak? Terima kasih, selamat malam. Oke. Berikutnya, halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Halo, selamat malam Pak. Silahkan Bapak, dari mana ini? Dari Palmerah Pak. Dari Palmerah, Bapak siapa? Edi Prasetyo Pak. Pak Edi, silakan Pak Edi. Assalamualaikum. Silahkan, Waalaikumsalam. Ya, ini saya mau ikut urun rembuk Pak ya. Tapi barangkali nggak mengupas masalah penyelundupan itu karena sudah ada yang berwenang. Walaupun juga nggak mangkat gitu, nggak berangkat, nggak kerja gitu kelihatannya. Ini Pak, kaitannya dengan cerita Petruk Jatirat. Saya hanya ingin menanyakan bahwa kemarin kita telah melakukan pemilu, di mana kita memilih caleg itu adalah orangnya, Pak. Tapi pengumumannya sampai saat ini kok partainya. Nah, barangkali nanti melalui media ini Bapak bisa meneruskan untuk bisa menjelaskan kenapa kok begitu gitu. Ya, gitu aja Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Ini dua dulu nanti kita akan ini Pak Siswono, ini tadi Mas Bales Pribadi mengenai Petruk yang sekarang ada ini. Komentar penjaringan gimana? Apa benar nih sekarang itu jadi Petruk kabeh nih kadang-kadang kita ini? Ya memang saya lihat ke depan ini kita banyak sekali pelajaran yang kita bisa petik dari sejarah masa lalu kita. Ke depan ini jangan semua partai mau jadi di pemerintahan. Lebih baik ada oposisi yang ngawasi. Kekuasaan dimanapun di muka bumi ini tanpa pengawasan yang efektif cenderung menyimpang.
Petruk dimanapun, ya? Dimanapun. Di negara manapun di negara manapun. Oleh karena itu memang harus ada pengawas. Ya. Sekarang ini semua partai duduk di pemerintahan sehingga saling menjaga untuk tidak ketahuan menyimpangnya. Ini yang bahaya. Jadi nanti itu ada yang di luar pemerintahan ngawasin. Tapi juga jangan lebih kuat yang ngawasi daripada yang merintah. Bablasan. Tapi juga jangan terlalu lemah, tidak efektif. Jadi ada porsi yang kira-kira 35%, 40% ngawasi pemerintahan. Saya kira itu akan menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Ini ada kaitannya dengan yang tadi mengenai pengawasan, Pak Sis. Barangkali saya perlu penjelasan itu, Bapak. Beberapa waktu yang lalu itu ada sebuah sejenis komite atau sejenis lembaga itu ya, untuk panjenengan saya lihat fotonya di Kompas itu bersama Cak Nur dengan Pak Edi Sudrajat kalau tidak keliru pada waktu itu. Sejenis apabila pemerintahan yang akan terbentuk melalui memilih pemilihan presiden langsung ini ternyata hanya struktural, tidak menyelesaikan masalah substansial, ya perlu harus ada oposisi di situ yang kuat. Pendapat panjenengan bagaimana? Ya, waktu itu saya diundang, jadi pemrakarsanya adalah Cak Nur dan kawan-kawan, saya diundang datang dan saya menyambut gembira ada niat yang sangat positif dari teman-teman yang hadir di tempat itu, bahwa ke depan ini mereka ingin ada pemerintahan yang bersih. Dan bersih itu hanya bisa kalau diawasi. Sebab penguasa tanpa pengawasan itu cenderung menyimpang. Dan oleh karena itu memang dianjurkan tidak semua partai nanti duduk di penguasa begitu. Ada yang tetap di luar kekuasaan pemerintahan dan berfungsi mengawasi. Saya kira itu suatu hal yang baik. Dan kalau kita kaitkan dengan ajaran-ajaran yang masuk di dalam pewayangan Mas Darko, saya ingat tahun 55 kira-kira, itu hampir 50 tahun yang lalu. Saya ingat 48 tahun yang lalu kira-kira. Saya masih SD. Kurang lebih kelas 5, kelas 6. Saya nonton wayang, Pak, mantep. Dalang ini ku almarhum Pak Atmo. Itu di mana itu? Di Kota Kendal, di Jawa Tengah. Saya ingat kelakuan Petruk ini tadi. Beliau itu ingatkan hidup itu orang harus ngikuti paling tidak 3 yang harus diikuti. Pertama, beliau menyebut toto urip. Urip itu kudu ditoto, dirancang. Sampean iku arep dadi opo, piye carane mencapai iku, bagaimana hidup dalam kedudukan Anda. Setiap jabatan dadi lurah ono toto uripe, dadi presiden ono toto uripe, dadi menteri ono toto uripe. Dadi petani juga kudu. Dadi petani juga ono toto uripe. Nomor loro, kudu ngikuti toto laku. Untuk mencapai apa yang kamu inginkan itu ada jalannya. Dan jalan itu mesti dirancang dengan baik. Nek arep dadi raja ya dadi raja yang bener. Apa yang Ki Semar tadi sebut, megang jimat Kalimusada iso dadi kuwasa. Nek salah megang kekuasaan itu juga hancur gitu. Sing nomor 3, ngikuti tata krama supaya disenengi wong, mergo ngormati orang. Aja kurang ajar. Aja kurang ajar, nganggo kathok, nek kathok pendek ki yo ning jero, ora ning jaba. Dadi wong itu urip itu kudu ngikuti tata urip, tata laku, tata krama. Lah itu tadi yang enggak diikuti rak kira. Oke Pak Sis, ada pertanyaan yang perlu dijawab oleh Pak Mantep, masih dari Pak Bales pribadi mengenai nilai-nilai yang ditampilkan Petruk tadi di sana. Kira-kira apa yang akan panjenengan capai? Penggambaran simbol-simbol apa itu Petruk itu? Sebetulnya tadi sudah saya singgung di muka. Petruk itu ada dua macam sanggit cerita. Kalau dibuat sanggit cerita mbambung, ya seperti tadi. Tetapi juga bisa Petruk itu buat ngibadah. Sekarang begini, contohnya Petruk nggawa jimat Kalimusada, berarti Petruk itu sampe dina eling karo Gusti Allah, eling karo Rasulullah. Terus atine iso tentrem, iso dadi ratu. Dan begitu Mas. Maka dari itu ada 2 kemungkinan, ya tinggal kita mau milih yang mana, apa pilih yang mbambung, apa pilih Petruk sing ibadah. Monggo, terserah aja. Oke, terima kasih. Para pemirsa, sebelum kita lebih lanjut mengenai masalah Petruk tadi yang gayengnya bukan main,
maka Pak Kamsu akan mempersembahkan kepada Anda semua sebuah gending yang amat menyenangkan, yaitu gendingnya bernama Di Caretane Ilang. Sopo nyondo? Ayo, Le Kamsu, sopo nyondo? Mari para pemirsa kita lanjutkan lagi diskusi yang yang Railok tadi itu. Pak Sis, tadi masih ada penanya, Pak Edi Prasetyo dari Palmerah. Dia menanyakan, pertama, sekarang itu katanya pemilihannya itu memilih orang gitu ya. Kok sekarang kan yang nampak kok baru partai? Panjenengan jelaskan. Yang kedua, saya kepengen tanya lebih lanjut mengenai masalah 19 aliansi 19 partai politik yang katanya menolak pemilihan umum yang baru kita lakukan itu, yang juru bicaranya adalah Gus Dur sama Pak Adnan Buyung Nasution. Monggo Pak, kami persilahkan. Iya Mas Edi Prasetyo, saya kira apa yang disampaikan dalam tayangan dan laporan koran sekarang ini adalah informasi dari IT yang sebetulnya tidak dipakai dasar untuk perhitungan nanti, karena yang dipakai tetap yang manual. Dan pada waktunya orang-orang itu juga akan disebutkan siapa yang terpilih. Kalau dilihat dari proses demokratisasi dengan segala kekurangannya, kita melihat terjadi kemajuan yang luar biasa di Indonesia ini. Tahun 97 peserta pemilu cuma 3 partai. 99 jadi 48 partai. Ada peningkatan, loncatan maju ke depan berupa kebebasan berserikat. Sekarang 2004 jadi 24 partai, juga dengan proses yang sangat demokratis, karena persyaratan partai diperketat, berlaku untuk semua partai begitu. Juga terjadi kemajuan sekarang, di samping pilih tanda gambar juga pilih orang. Saya kira ke depan akan ada loncatan lagi, bupati, gubernur, presiden juga akan dipilih langsung orangnya. Saya kira kemajuan yang luar biasa, dan pelaksanaan pemilu kita mengalami perubahan-perubahan. 97 yang melaksanakan pemilu itu pemerintah. Lalu ada protes, orang ragu jangan-jangan ada hal-hal yang manipulasi. Lalu 99 jangan pemerintah, sekarang penyelenggaranya KPU partai-partai. Semua partai jadi penyelenggara, rapatnya juga berhari-hari gitu. Lalu juga, tapi gegeran. Terus kalau gitu sekarang jangan partai, jangan pemerintah, gitu. Non partisan. Maka sekarang ini dilakukan oleh orang-orang yang bukan partai. Ada juga yang tidak puas. Saya kira dengan segala kekurangannya kita patut ikhlas menerima hasil ini. Tapi kalau ada memang ditemukan kecurangan di satu tempat, di situ saja diperiksa. Nggak usah sampai jangan semua, karena tidak semua juga terjadi kesalahan-kesalahan. Indonesia ini besar betul, dari Sabang sampai Merauke. TPS-nya aja ada hampir 500.000 TPS, hampir 500.000 juta.
barangkali ada kecurangan di sana sini, di situ aja dibenerin, jangan usah semua. Memang saya juga menyadari sebagai suatu sistem yang baru ini tentu ada kekurangan di sana sini, tapi tidak usah seluruhnya kita gebyah-urah terus semuanya salah. KPU juga sudah bekerja keras dan saya kira hasilnya juga lumayan. Oke Pak Sis, para pemirsa sekalian, ternyata rupa-rupanya waktunya udah habis. Dari Mbak Sana mengatakan kurang 3 menit katanya. Oke, saya ikut, seperti tadi kita harus ikut itu aturan-aturan yang ada gitu ya. Seperti biasa kita akan membuat catatan. Dan kali ini juga seperti biasanya Pak Sis akan memberikan catatan dalam baca puisi. Monggo Slepak Matraman Puisi ini ciptaan Kiai Haji Mustafa Bisri dari Rembang, Jawa Tengah. Rasanya baru kemarin Bung Karno dan Bung Hatta atas nama kita menyiarkan dengan seksama kemerdekaan kita di hadapan dunia. Rasanya gaung pekik merdeka kita masih terdengar membahana. Padahal sudah 59 tahun lamanya. Pelaku-pelaku sejarah yang nista dan mulia sudah banyak yang tiada. Tokoh-tokoh pujaan maupun cercaan bangsa sudah banyak yang turun tahta. Taruna-taruna sudah banyak yang jadi petinggi negeri. Mahasiswa-mahasiswa yang dulu suka berdemonstrasi sudah banyak yang jadi menteri dan didemonstrasi. Rakyat yang selama ini terdaulat sudah semakin pintar mendaulat. Pemerintah yang ingin merakyat pun terus dihujat. Rasanya baru kemarin, padahal sudah lebih setengah abad lamanya. Pembangunan jiwa masih tak kunjung tersentuh. Padahal pembangunan badan yang kemarin dibangga-banggakan sudah mulai rapuh. Daging yang selama ini terus dimanjakan kini sudah mulai kalap mengerikan. Ruh dan jiwa sudah semakin tak ada harganya. Masyarakat yang kemarin diam-diam menyaksikan para penguasa berlaku sewenang-wenang kini sudah pandai menirukan. Tanda gambar sudah bertambah besar pengaruhnya. Dari bendera merah putih dan lambang Garuda, kepentingan sendiri dan golongan sudah semakin melecehkan kebersamaan. Rasanya baru kemarin, padahal sudah lebih setengah abad kita merdeka. Banyak orang pandai yang sudah semakin linglung. Banyak orang bodoh sudah semakin bingung. Banyak orang kaya sudah semakin kekurangan. Banyak orang miskin sudah semakin kecurangan. Rasanya baru kemarin, negeri Zamrud Katulis Tiwaku yang manis sudah terbakar habis dilalap krisis dan anarkis. Mereka yang kemarin menikmati pembangunan sudah banyak yang bersembunyi meninggalkan beban. Mereka yang kemarin mencuri kekayaan negeri sudah meninggalkan utang dan lari mencari selamat sendiri. Mereka yang selama ini tiarap ketakutan sudah banyak yang muncul ke permukaan. Mereka yang kemarin dipojokkan sudah mulai belajar memojokkan. Mereka yang kemarin terbelenggu sudah mulai lepas kendali melampiaskan nafsu. Mereka yang kemarin giat mengingatkan yang lupa sudah mulai banyak yang alpa. Rasanya baru kemarin, masyarakat Indonesia yang berketuhanan sudah banyak yang kesetanan. Bendera merah putih yang selama ini dibanggakan sudah mulai dicapik-capik oleh dendam dan kedengkian. Hari ini, setelah 59 tahun kita merdeka, ingin rasanya aku mengajak kembali mereka yang semua ku cinta untuk mensyukuri lebih dalam lagi rahmat kemerdekaan ini dengan meretas justru belenggu tirani diri sendiri bagi merahmati sesama. Ingin rasanya
aku sekali lagi menguak angkasa dengan pekik yang lebih perkasa, merdeka. Merdeka, inggih. Para pemirsa sekalian, waktu kita sudah habis. Akhirnya terima kasih Pak Siswono, terima kasih Pak Mantep, terima kasih Kamsu bersama kawan-kawan. Saya Sudarko dari studio menyampaikan selamat malam, sampai ketemu pada kesempatan yang akan datang.